Kami Al-Fakir Ahmad Syairozi ditakdirkan oleh Allah yang menggerakkan, mengatur seluruh jagat raya dan isinya, sore hari ini bisa bermuwajahah silatul arham dengan sedulur-sedulur muslimin muslimat yang ada di lingkungan Mushola Nurussalam dalam keadaan sihah wal afiyah, dalam niatan taklim dan zikir bersama sambil lalu kita masuk menunggu buka puasa bersama. Mudah-mudahan kumpul kita pada kesempatan sore hari ini betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai perkumpulan yang membawa barokah, manfaah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Barokah itu usai kita mengadakan majelis, kita ditambah kebaikan, baik dalam segi imannya, baik dalam segi perekonomiannya, baik dalam segi kesehatannya, dan baik semuanya. Itu namanya barokah, dan semua itu yang memberi kebaikan, keberkahan itu adalah Allah, bukan kita manusia. Kita kadang, siapa sih namanya manusia yang tidak ingin baik? Ya Pak Bu ya, tidak ada manusia enggak, semua menginginkan baik. Saya itu punya teman lengkap, mulai dari yang kecil sampai yang besar, yang baik sampai yang nakal. Semua saya tanya, semua ingin baik dan berusaha untuk menjadi baik. Namun kebaikan yang dia cita-citakan, kebaikan yang dia inginkan itu kadang masih juga ternodai dengan yang namanya kejelekan atau kesalahan. Ini berarti menunjukkan bahwasanya kita ini adalah makhluk yang tidak bisa dan tidak punya kekuatan apa-apa. Semua ketentuan hak mutlak miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya yang sanggup memberikan kita untuk bisa berbuat kebaikan, dan tiada kekuatan yang bisa untuk menghindar kita dari berbuat maksiat, melainkan itu semua murni karena anugerah, karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita sore hari ini Bapak Ibu sudah diberi pertolongan bisa menjalankan ibadah puasa. Puasa tidak Bu, Pak? Puasa. Luar biasa. Sudah diberi pertolongan bisa puasa, bisa menjalankan zikir rotibul haddad bersama. Masya Allah, ini murni pertolongan dari Allah. Kalau sudah Allah menolong kita bisa mengerjakan kebaikan, pasti oleh pahala yang dijanjikan Allah, pasti Allah akan berikan kepada kita. Kita tidak boleh meragu lagi, nggak boleh ragu lagi, nggak boleh mamang lagi, nggak boleh apalagi sampai kendor lagi. Harus bersyukur kita kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Kau telah beri kekuatan aku, Kau beri pertolongan aku, Kau pilih aku untuk bisa menunaikan ibadah puasa di bulan ini, di tahun ini, di hari ini. Engkau pilih juga, Kau tolong juga aku bisa ngumpul dengan saudara-saudaraku di majlis yang Engkau cintai, majlis zikir ya Allah. Alhamdulillah, itu harus bersyukur. Kalau kita sudah bersyukur, alhamdulillah, nanti Allah akan tambah kenikmatan. La azidannakum. Allah akan tambah. Oh, nanti maghrib kita akan dikasih kekuatan bisa sholat maghrib.
bisa menunaikan sholat sunnah rawatibnya, ba'diyatal maghribnya, bersyukur lagi, alhamdulillah. Nanti bisa dikasih kekuatan lagi, bisa sholat isya berjamaah, ditambah dengan sholat tarawih dan lain-lain sebagainya. Intinya kalau kita sudah sepakat ya bahwasanya kebaikan itu murni pertolongan Allah, kita bisa terhindar dari maksiat, menjauhi maksiat, itu pun murni pertolongan Allah, maka tugas kita harus senantiasa bersyukur manakala kita dipilih oleh Allah bisa berbuat baik dan bisa menghindar dari perbuatan maksiat. Jangan sampai lupa diri. Lupa diri itu apa? Wah, ini aku. Nah, itu namanya lupa diri. Aku. Akhirnya kalau lupa diri sendiri nggak apa-apa. Kalau melupakan orang lain, kamu itu bagaimana lah, ini sudah menyalahkan yang lain. Lupa diri. Nanti kalau Allah kasih males kita, loh baru sadar diri lagi. Itu ya, manusia itu seperti itu. Kalau lagi dikasih semangat, lupa diri. Seolah-olah kita yang paling, yang nomor satu, yang lain tidak ada nilainya. Wah, ketika dikasih loyo baru sadar lah, itulah namanya manusia. Oleh karena itu guru-guru kita dianjurkan untuk senantiasa zikir. Zikir itu apa? Ingat kepada Allah, jangan sampai dilupakan lagi kita. Cukuplah masa lalu kita lupa, ingat. Masa kita kalah dengan yang namanya perasaan lupa dan ingat? Kalau bisa kita harus ingat terus. Minimal di hati. Pada perintahnya Al-Quran, perintahnya Allah yang tertulis dalam Al-Quran, fadhkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asyila. Ingatlah kalian kepada Allah dengan ingat yang banyak. Maksudnya ingat yang banyak itu, kalau saya teliti dan saya cermati, bukan hitungan Bapak Ibu, bukan hitungan 1000, 2000, 4000. Nah, kalau hitungan 1000 masih ada lebih banyak lagi 2000. 2000 lebih banyak lagi 3000. Maksudnya zikron kasiro, ingatlah kamu hitungan yang banyak, yang paling banyak adalah titik nol. Dalam arti kita harus ikhlas. Kalau ikhlas itu bagaimana? Orang mau memasuki tahapan ikhlas itu sangat sulit Bapak Ibu, sangat sulit. Katanya ikhlas itu walaupun toh bisa ada tingkatan-tingkatan. Saya kasih teori sedikit biar sedikit kita bisa merasakan keikhlasan. Tadi Bapak Ibu, kita sudah sepakat yang memberi kita bisa menjalankan kebaikan siapa? Allah. Yang memberi kekuatan kita bisa terhindar untuk tidak berbuat maksiat siapa? Allah. Kalau kita sudah sepakat seperti itu, pantaskah kita dengan kita menjalankan wirid rotibul haddad ini meminta pahala lagi kepada Allah? Tidak pantas. Betul tidak? Lawang aku iki lho iso zikir rotib, iki sing ngewahi pitulunge Gusti, mosok diwahi pitulung cek panggah njaluk meneh. Gitu, paham ya? Ya itu. Terus bagaimana? Gak usah diminta urusan pahala. Kalau kita meyakini ya Allah, Engkau murni satu-satunya zat yang mampu, yang telah memberikan aku bisa puasa, Engkau juga pasti akan memberi janji atau balasan yang Kau janjikan dalam puasa itu sendiri. Insya Allah. Kadang kita lupa diri. Wah, mana anuku, minta pahala terus. Ini boleh sih boleh, tapi kurang adab, kurang punya adab. Nah begitu logikanya kan begitu.
Logikanya kita bisa dikasih pertolongan, bisa sholat duha, maka dengan sholat duha masih nuntut lagi loh, kamu itu loh bisa sholat, aku yang kasih pertolongan kok masih. Nah, itu teori dalam kitab tauhid atau tasawuf. Kalau dalam kitab tauhid begini, tauhid itu ya, apalagi kita zikirnya la ilaha illallah, tak kasih rahasia sedikit. Kalimat la ilaha illallah itu afdhalul zikri, utama zikir lisan, la ilaha illallah. Kenapa? Oh, ya enggak kenapa. Secara wahyu agama, secara akal tidak ada lain kecuali Allah yang paling mulia. Apa-apa yang berkaitan dengan Allah ikut menjadi mulia. Apalagi menomorsatukan Allah, yaitu berupa kalimah la ilaha illallah. Oh, tidak ada lagi. Nah, di dalam kita faham Islam ahlu sunnah wal jamaah itu tauhid itu terbagi menjadi 3. Tauhid fis sifat, wahdaniyatu fis sifat, wa wahdaniyatu fil zat, wa wahdaniyatu fil af'al. Wahdaniyatu fil af'al itu mengaplikasikan seluruh pekerjaan makhluk, termasuk makhluk itu siapa saja Bapak Ibu? Manusia, makhluk. Manusia ada yang beragama Islam, ada yang juga beragama Kristen, Nasrani, lain-lain. Beliau juga manusia. Saudara-saudara kita yang enggak seakidah itu, dia itu juga yang menciptakan Allah. Saudara kita sama-sama sang pencipta, wujudnya irunge podo, ya toh? Hidungnya sama toh? Nanti kalau Tuhannya beda, hidungnya enggak sama. Nah, hidungnya sama, matanya sama, kalau lapar ya senangnya sama, cuman porsinya lain-lain, beda-beda. Sama, jangan kita anggap dia orang lain, itu saudara kita, cuman dia untuk kembali meyakini sang penciptanya lain, nggak diberi, belum dapat hidayah. Saudara kita nggak boleh kita tengkari, harus kita baikin. Satu wadah, satu rumahnya apa? Dunia. Ini satu rumah kecil, dunia ini Bapak Ibu. Jadi dunia ini kecil dibanding alam-alam di luar sana, kecil banget. Nah, jangan bertengkar. Yang baik supaya kebaikan makhluk di atas langit biar turun untuk makhluk yang ada di bumi. Wahdaniyah fil af'al, seluruh pekerjaan makhluk, dari manusia, dari tumbuh-tumbuhan, dari binatang, dari malaikat, dan semuanya itu muaranya sang penciptanya tunggal, yaitu Allah. Dalam Al-Quran, Innallaha khalaqakum wa ma ta'malun, sesungguhnya Allah yang telah menciptakanmu dan apa-apa yang kamu perbuat. Termasuk saya menggerakkan ini, tangan ini yang menggerakkan Allah. Termasuk jenengan semua yang duduk di sini, ada yang ngantuk, ada yang setengah tidak ngantuk, itu juga semua Allah lah itu. Nah, kalau sudah Allah semua, ini wahdaniyah fil af'al. Jadi ilmu tauhid yang gerakkan kita. Allah masa mau minta lagi? Ya sudah. Akhirnya orang kalau sudah punya keyakinan seperti ini, dia sudah sadar diri. Oh, aku hanya sebatas menjalankan. Contoh kecil, saya lagi sakit, mampukah Bapak Ibu ketika sakit tangannya keselio, gerakkan coba, mampu nggak? Aku keselio,
Gerakkan, aduh sakit. Nah itu berarti kita nggak mampu dan nggak punya gerakan tangan itu sendiri. Yang punya gerakan itu adalah Allah. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Makanya kita dikasih amanah berupa kita bisa bergerak, bisa menggerakkan organ tubuh luar dalam, harus dijaga. Harus dijaga, disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, kau beri aku bisa makan nggak sakit gigi, kau bisa beri aku bisa bergerak tangan. Syukuri dan dijaga. Jangan sampai bolanya masih sehat, lari kencang, nggak mau jaga diri, akhirnya kecapean, habis itu minum kebanyakan, jantungnya nggak kuat, ngedrop, banyak, akhir mati lah itu. Harus dijaga. Itu amanah Allah. Ini ilmu tauhid. Jadi itu sebagai wujud eksistensi bahwasanya kita hanya sebatas menjalankan amanah, begitu. Wahdaniyah fil af'al wa wahdaniyatu fis sifat wa wahdaniyatu fil dzat fis sifat. Siapa orangnya di dunia ini yang lahir, yang dulu sebelum lahir mengajukan proposal kepada Allah? Ayo, ada punya anak saya ini bayinya baik, tumbuh dewasa, kok nakalnya kayak gitu? Ya, ada yang tumbuh baik, terus nggak nakal. Apalagi lingkungannya belum pernah ketemu ini, ketemu itu, murni. Itu nggak ada. Kalau semua makhluk pasti memohon dan meminta diberi anak, lahir dalam keadaan berkarakter baik, tapi toh juga kadang juga kebaikan itu pun tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda-beda, berbeda-beda. Ada yang baik, setengah baik, ada yang nakal, setengah nakal loh itu. Enggak sama. Kalau semua permintaan kita manusia pasti mintanya baik semua, tapi enggak sama. Berarti itu semua karakter sifatnya makhluk itu muaranya satu, sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Mulane nek awake dhewe sudah tahu sifat itu dari Allah, yuk harus kita jaga. Harus kita jaga, kita pelihara, kita upayakan, kita usahakan kumpul dengan orang-orang yang baik, begitu meminta kepada zat yang maha baik dengan wasilah, ngumpul dengan majlis-majlis yang baik, ngumpul dengan orang-orang yang baik, mendengarkan mauidhah yang baik, agar cita-cita kita sebagai insan manusia yang menginginkan kebaikan itu Allah zat yang maha baik memberikannya. Itu karakter sifat datangnya dari satu, nggak bisa diintervensi. Begitu logikanya. Kalau kebaikan itu datangnya dari Pak Guru atau dari Kiai, mungkin anaknya Kiai baik semua, ya. Anaknya Kiai juga banyak yang nakal. Nggak bisa. Semua diatur oleh Sang Maha Pengatur, yaitu satu zat yang maha tunggal yang mengatur tabiat manusia, yang menciptakannya dan memilih ini dan itu hanyalah Allah. Tidak ada Tuhan dua. Kalau Tuhan satu, ini si A mau tak kasih baik, satunya tidak, tak kasih jelek. Wah, Tuhan dua bertengkar kiamat. Ya, ada banser dua bertengkar aja kiamat, apalagi Tuhan ini ya. Satunya menghendaki baik, satunya menghendaki jelek. Enggak, ini Tuhan kita satu, Sang Pencipta kita satu. Yang terakhir wahdaniyatu fizzat. Maghrib. Oh belum, 43, 42. Fizzat yang terakhir, wahdaniyah tunggal dalam zat. Lagi saya analisa kita. Ayo, ndak ada. Kalau saya boleh memilih dulu, ya Allah, aku ingin milih lahir di kampung halamannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita juga terlahir di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita boleh memilih,
Semua pasti ingin lahir di kota suci Madinah sana, Mekah sana, karena dekat dengan Rasul. Kita sudah lahirnya jauh dari kota Mekah, kurun masanya juga jauh dari Rasulullah. Siapa yang mau? Siapa yang bisa memilih? Enggak ada. Ini semua kehendak dan dikehendaki. Kita lahir di tempat kita masing-masing. Indonesia, apalagi Papua yang jauh dari sana, itu murni pilihan Allah, kehendak Allah, kuasa Allah. Makanya alhamdulillah, itu berarti menunjukkan wahdaniyatu fidzat. Nggak ada yang bisa memilih, saya mohon dengan dilahirkan dalam keadaan hidung mancung, kulit putih. Nggak ada. Semua lahir ya kayak gitu-gitu itu. Kita nggak bisa protes. Makanya kita dikasih seperti itu, dikasih beda-beda seperti itu, kenyataan seperti itu, dikasih insting naluri, semua ingin baik, semua ingin indah, semua ingin maju. Ayo kita ikhtiar. Ikhtiar apa? Fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kebaikan yang paling muncak, tidak ada lagi kebaikan setelah itu, adalah kebaikan fittibai Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan di dalam kita sampai seberapa mampu mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda agung kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini alhamdulillah Bapak Ibu, kita betul-betul pilihan Allah. Maghrib belum nih? Belum ya? Belum. Tarhim. Oh, dereng. Oh, lanjut. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi kalau boleh saya kilas balik, saya dulu itu masih pembangunan musola awal-awal di sini, saya dulu sering ke sini di Pak Sulaiman gitu lah. Cuman sudah pangling ini, alhamdulillah banyak penduduk, masya Allah, alhamdulillah. Nah ini Allah semua. Makanya kita semua dipertemukan, nggak bisa ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu apa? Tiba-tiba, nggak ada. Ini sudah ada setelannya di atas sana. Dan saya itu orangnya paling menerima, dalam arti menerima, mengikut. Kalau nggak ada diam, kalau disuruh berangkat. Itu nggak ada dari hati ingin ini itu nggak. Jadi saya pasrahkan, ya Allah, ini nanti aku akan engkau ketemukan dengan siapa, di mana, itu tinggal jalan. Alhamdulillah, ternyata kita ditakdirkan bertemu dengan panjenengan semua. Mudah-mudahan pertemuan kita ini betul-betul pertemuan yang dilandasi karena Allah. Mudah-mudahan betul, walaupun toh bertemu yang singkat, tapi kalau bersamaan Allah, mudah-mudahan ada berkahnya. Amin, Allahumma amin. Itu loh Bapak Ibu, rahasianya seperti itu. Bertemu yang panjang, pertemuan yang lama, berjam-jam, berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, tapi tidak disertai dengan pertemuan yang didasari karena Allah. Apalagi didasari karena berdagang yang nggak ada Allahnya. Paling ya ketemunya, wah rugi saya, wah itu penipu itu, ternyata itu kecewa, betul tidak? Tapi kalau pertemuan yang didasari karena Allah, insya Allah walaupun toh singkat, nanti akan membawa kesan yang mendalam dan akan kita bawa sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut saya Bapak Ibu, keberhasilan, kesuksesan, kemuliaan, dan apa yang kita bayangkan selama ini bukan berada pada titik materi atau keduniaan belaka, tapi sampai seberapa kita mengandalkan, mendekatkan, menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sepakat kalau beliau Nabi termulia? Sepakat. Karena apa? Karena Nabi Muhammad lahir batinnya 24-nya disandarkan kepada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Nabi Muhammad itu yang dia gerakkan, yang dia ucapkan dari gerakan lahir batinnya tidak semata-mata nafsunya yang dia ikuti, tapi semua itu adalah murni dari wahyu dari Allah. Akhirnya Nabi Muhammad 24 jam lahir batin gantung kepada Allah, Allah zat yang maha mulia. Nabi Muhammad pun nyetrum kemuliaannya. Yang nomor 2 di bawahnya Nabi, para sahabat Nabi. Setelah kemuliaannya Nabi Muhammad, para sahabat jadi mulia karena dia dekat dengan orang yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad. Sampai turun sampai sekarang kita ini kebagian turahan, betul tidak? Wes baikan atuh banget kecipratan. Cara anu teng banyu ngono tinggal cipratane. Tapi alhamdulillah kecipratan minyak wangi jadi harum semua ya. Mudah-mudahan itu harapan kita. Saya kira ini sudah mendekati waktu berbuka puasa. Jam? Ya. Diakhiri doa ngilang ya. Ada doa sini tertulis. Ditulis nama. Ada. Ya. Alhamdulillah, monggo kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan taklim zikir kita pada kesempatan sore hari ini, puasa kita yang telah kita kerjakan dari hari pertama sampai hari ini dan siang dan malamnya mudah-mudahan diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan yang hari yang akan datang mudah-mudahan kita diberi pertolongan untuk bisa menemui dan mengamalkan dan mensukseskannya, sehingga kita bisa keluar di hari Ramadan dengan membawa kemenangan di yaumil Idul Fitri. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi ala kulli niyatin salihah ala ma nawahu bi salafuna salih ila hadrati ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطان. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. لك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وآخرين. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي والمرسلين. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا أموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا إياهم فيك نفيك وأمانك وعياذك وحوارك من كل شيطان مريد وجبار عن وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أحدنا بالتقوى. اللهم أحدنا بالتقوى والاستقامة. وعنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. صل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار والتفت الأنوار يا الله وفيه ارتقت الأحياء.
اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأحياء عدد نعم الله وأفضاله. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها من الرحمة شمولها ومن العيش أرود ومن العمر أسعد ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام عمه ومن الفضل عذبه ومن اللطف أنفع وأقرب. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بزيادة أعمالنا واقرب بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مشيرنا مآلنا واسبب شجال عفوك على ذنوبنا من علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا في ديننا سيادنا عليك توكلنا اعتمادنا ثبتنا على نهج الاستقامة وعدنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة وخفف عنا شق الأوجار وارزقنا عيشة الأبرار واكنفنا واشرف عنا سر الأشرار واتق رقابنا رقاب آبائنا أمهاتنا وعولاتنا عشيرتنا من عذاب القبر ومن عذاب النار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى على التقوى بالعمل على العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المشهور بذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نسألك تأنها بك وسراكا فيك لطفا ساملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يا بقايا تأبد لا يشوب تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf, mudah-mudahan kita diberi umur panjang, rezeki yang barokah, tetapnya iman dan Islam, sehat lahir dan batin, sehingga kita mampu menjalani ibadah di hari-hari yang akan datang di bulan suci Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.